Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu Global of Contact Business. Ada beberapa alasan mengapa pembahasan mengenai materi bisnis global menarik untuk dibahas dalam presentasi. Yang pertama, relevansi yang tinggi. Bisnis global adalah topik yang relevan dan aktual di era saat ini. Dalam presentasi pembahasan tentang bisnis global akan memberikan informasi yang relevan dengan perkembangan terkini dalam dunia bisnis internasional. Yang kedua, potensi peluang bisnis global membuka peluang yang tak terbatas. Dalam presentasi dapat dibahas tentang peluang ekspansi ke pasar internasional, kolaborasi dengan mitra global, dan inovasi dalam konteks bisnis global. Hal ini akan memikat minat audiens yang tertarik dengan potensi pertumbuhan dan peluang baru. Yang ketiga, tantangan yang menarik. Bisnis global juga melibatkan tantangan yang menarik dan kompleks. Dalam presentasi dapat diungkapkan tantangan seperti pembahasan budaya, hukum, regulasi, dan kebiasaan bisnis berbagai negara. Audiens akan tertarik untuk mempelajari bagaimana mengatasi tantangan tersebut dan mendapatkan wawasan yang luas. Yang keempat, pengaruh teknologi dan digitalisasi. Teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara bisnis beroperasi di tingkat global. Dalam presentasi dapat dijelaskan tentang tren teknologi terkini, pengaruh terhadap bisnis global, serta peluang dan tantangan yang muncul dari perkembangan tersebut. Selanjutnya yaitu definisi bisnis. Seperti yang pernah dibahas dalam kelas bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba, sedangkan global itu secara keseluruhan. Jadi bisnis global adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan operasi dan interaksi bisnis di skala internasional. Hal ini melibatkan perusahaan dan organisasi yang beroperasi di berbagai negara terlibat dalam perdagangan internasional, investasi asing, ekspansi pasar, kolaborasi lintas batas, dan aktivitas bisnis lintas budaya. Dalam bisnis global, perusahaan tidak hanya fokus pada pasar lokal atau internasional, tetapi juga memperluas kehadirannya di pasar internasional. Mereka terlihat dalam kegiatan ekspor dan impor, membentuk kemitraan dengan perusahaan asing, membuka cabang atau anak perusahaan luar negeri, dan menjalankan operasi bisnis yang melintas batas-batas geografis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong bisnis global. Suatu negara memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Namun permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara adalah kebutuhan dalam negeri yang tidak terbatas, sedangkan kemampuan produksi dan sumber daya negara terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sehingga negara membutuhkan bantuan dari negara lain yang disalurkan melalui bisnis global. Dengan demikian, hal-hal yang dapat mendorong terciptanya bisnis global adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, keterbatasan produksi maupun sumber daya suatu negara. Indonesia merupakan negara agraris, namun pada sektor pertanian, padi, produksi beras di Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan beras masyarakatnya, sehingga Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand dan beberapa negara lain. Yang kedua, keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Negara yang sedang berkembang umumnya masih memiliki sejumlah permasalahan dalam produksi barang. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah teknologi yang masih rendah. Yang ketiga, pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Di dalam sebuah usaha bisnis, keefisienan produksi sangat dipertimbangkan, baik itu efisiensi waktu dan modal sangat diperhitungkan. Yang keempat, cita-cita go internasional. Bagi sebuah perusahaan di dalam dunia perdagangan, go internasional adalah cita-cita bagi setiap perusahaan. Dengan go internasional, maka produk-produk mereka terkenal ke seluruh negara, dan secara otomatis konsumen mereka menjadi lebih besar dan profit yang tinggi. Selanjutnya yaitu teori-teori dalam bisnis global. Terdapat dua teori bisnis global, yaitu yang pertama, teori keunggulan absolut. Menyatakan bahwa jika suatu negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Mengatakan bahwa sebuah negara menjual produk yang dapat diproduksinya secara paling efektif dan efisien kepada negara lain, lalu ia membeli produk
dari negara lain yang tidak diproduksinya dengan efektivitas dan efisiensi yang sama. Selanjutnya adalah karakteristik dalam bisnis global. Terdapat 4 karakter bisnis global, yaitu yang pertama, bisnis dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, pembeli dan penjual terpisah atas batas-batas negara. Yang ketiga, barang harus dikirim dari suatu negara ke negara lainnya mengikuti persyaratan dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Yang keempat, bisnis terjadi karena adanya perbedaan teori dalam bisnis global dan juga perbedaan bahasa dan juga mata uang. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari bisnis global, yaitu yang pertama, pertumbuhan pasar yang lebih besar. Melalui bisnis global, perusahaan dapat memperluas pasar dan mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Dengan memasuki pasar internasional, mereka dapat mencapai pelanggan baru, meningkatkan penjualan, dan memperluas jangkauan produk atau layanan mereka. Yang kedua, keuntungan ekonomi dan keunggulan kompetitif. Bisnis global memberikan kesempatan untuk mencapai keuntungan ekonomi melalui efisiensi operasional skala ekonomi dan akses ke sumber daya global. Perusahaan dapat memanfaatkan keahlian khusus, teknologi canggih, dan inovasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Yang ketiga, akses ke sumber daya yang lebih baik. Bisnis global memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya yang tidak tersedia di pasar domestik. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam, bahan baku, teknologi, dan tenaga kerja terampil dari berbagai negara untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Selanjutnya, hambatan dalam bisnis global. Ada beberapa hambatan yang dapat dihadapi dalam bisnis global. Yang pertama, perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menjadi hambatan komunikasi dan pemahaman antara perusahaan dengan mitra bisnis dan komunikasi negara-negara asing. Perbedaan dalam norma bisnis, adat istiadat, dan bahasa dapat mempengaruhi negosiasi, komunikasi, dan interaksi dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua, fluktuasi mata uang dan risiko keuangan. Bisnis global melibatkan transaksi keuangan lintas mata uang. Fluktuasi mata uang dapat berdampak pada biaya, harga, dan keuntungan perusahaan. Selain itu, risiko keuangan seperti risiko likuidasi, risiko kredit, dan risiko suku bunga juga perlu dikelola dengan hati-hati. Yang ketiga, tantangan komunikasi dan manajemen jarak jauh. Bisnis global sering melibatkan tim yang terpisah geografis, yang melibatkan komunikasi dan manajemen yang efektif melalui saluran jarak jauh. Tantangan dalam sinkronisasi jadwal, perbedaan waktu, dan koordinasi antar tim dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu strategi menjangkau pasar global. Yang pertama, pengembangan pasar. Strategi ini melibatkan ekspansi ke pasar baru dengan produk atau layanan yang sudah ada. Perusahaan dapat mencari peluang di negara-negara baru yang memiliki potensi pertumbuhan pasar yang tinggi. Strategi ini melibatkan penyesuaian pemasaran, distribusi, dan branding untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Yang kedua, diversifikasi produk. Dalam strategi ini, perusahaan mengembangkan produk atau layanan baru yang ditargetkan untuk pasar global. Hal ini dapat melibatkan inovasi produk, modifikasi desain, atau pengembangan variasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pasar global yang berbeda. Yang ketiga, riset pasar dan analisis kompetitif. Sebelum memasuki pasar global, penting untuk melakukan riset pasar yang mendalam dan analisis kompetitif. Ini membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi pasar, memahami pesaing, dan mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pasar global yang dituju. Yang terakhir adalah dampak bisnis global. Yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu terdiri dari membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, membangun kerjasama antar negara, meningkatkan standar hidup masyarakat. Selanjutnya dampak negatif dari bisnis global. Yang pertama, ketergantungan dengan negara lain, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan industri dan negeri.